Musuh terbesar dalam hubungan itu bukan orang ketiga, bukan juga mantan, ataupun jarak, tapi teman itu sendiri. Kok bisa? I'll never mistake the way you give me my faith. My body feels safe in your hands. Feel me fully fade. I'm light as a fire that I let me escape. This time is coming. Lo pernah dengar cerita temen yang rebut pacar atau pasangan orang lain atau temennya sendiri? Nah, kalau lo pikir temen itu netral dalam hubungan percintaan, lo salah besar. Mungkin di awal hubungan, semua itu terasa indah, pacar perhatian, ngobrol tiap hari. Tapi seiring waktu, ada satu elemen yang bikin semua itu berantakan, yaitu teman. Bukan karena mereka itu jahat, tapi lebih tepatnya mereka itu terlalu ikut campur dalam urusan kita. Pertama, ini ada teman yang sering banget ngasih nasihat tanpa diminta. Setiap ada masalah, mereka selalu memberikan opini-opininya. Padahal mereka itu tidak tahu cerita lengkapnya itu bagaimana. Misal, lo itu curhat ke temen lo bahwa pacar lo itu sedang sibuk, jarang ketemu. Terus kalau diajak ketemu itu sulit banget, alasannya kerja dan lain sebagainya. Terus temen lo itu bilang kayak gini, fix dia itu udah bosen sama lo. Tapi kan bisa aja pacar lo itu memang benar-benar sibuk ngurusi kerjaannya. Tapi gara-gara omongan teman lo jadi overthinking. Setelah itu apa? Cekcokan akhirnya. Yang kedua, ini ada teman yang sukanya itu selalu membanding-bandingkan. Mereka itu suka bilang ke lo, pacar gue ini, pacar gue itu, pacar gue lebih ini, pacar gue lebih itu. Padahal dalam setiap hubungan itu pasti ada ciri khas tertentu untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Tapi gara-gara perbandingan yang diberikan oleh teman-teman lo itu, lo ngerasa bahwa hubungan lo itu kurang puas. Dan yang paling parah lagi, ada temen kelihatannya sih biasa, tapi kenyataannya apa? Dia menusuk dari belakang. Maksudnya menyukai pasangan kita. Awalnya sih memang biasa aja, tapi semakin dekat dengan pasangan kita. Ya katanya sih memang cuma teman kok. Tapi mulai dari ngobrol bareng, nah itu ketemu bareng, terus ada sesi curhat dan lain sebagainya. Hal itu dapat menimbulkan rasa nyaman dan secara tidak langsung pacar lo itu nggak mau curhat sama lo dan malah sama temen lo. Dan mulai dari sini hubungan lo bisa jadi berantakan. Lo pernah dengar gak? Ada beberapa pasangan yang berantem gara-gara dengerin omongan dari teman-temannya. Ada yang awalnya itu saling mempercayai, tapi karena omongan temennya, mungkin dia selingkuh kali. Nah itulah timbul rasa overthinking. Dan akhirnya kamu tidak mempercayai pasanganmu lagi. Ada juga banyak hubungan yang kandas gara-gara dikomporin oleh teman sendiri. Mereka merasa bahwa hubungan itu tidak layak lagi untuk dipertahankan. Yang lebih menyakitkan lagi, ada teman yang baik banget sama kita, gak taunya malah menusuk dari belakang. Mengambil pacar kita, mengambil pasangan kita. Oh ya enggak, yang salah kan enggak temennya, tapi pasangan kita. Iya, dua-duanya salah. Kita bahasnya tentang perspektif teman ya. Nanti kalau perspektif pacar beda lagi. Awalnya sih cuma bercanda, cuma omong-omong biasa, ngobrol biasa, chatting biasa. Ya mulai kita juga awalnya sama. Kita juga awalnya nggak kenal. Kita awalnya chatting biasa dan akhirnya jadi pasangan. Semua itu berawal dari nggak kenal. Semua itu adalah siklus yang sudah terjadi selama ini. Kita kenal seseorang, kemudian kita itu menjadikan dia pasangan karena kita merasa nyaman. Nyaman berasal dari keterbiasaan. Terus bagaimana caranya agar hubungan itu tetap aman tanpa drama dari teman? Pertama, lo harus punya batasan. Curhat ke teman itu boleh, tapi ya harus ada porsinya. Nggak semua tentang hubungan lo itu harus terekspos ke teman lo. Karena nggak semua teman itu bisa dipercaya. Bisa jadi mereka itu punya niat terselubung di belakang kita. Hubungan lo itu butuh privacy. Dan yang kalian harus tahu, kadang mereka itu sukanya ngomong terkait pengalaman mereka. Tapi kan hubungan kita itu nggak selamanya sama dengan hubungan mereka. Yang kedua, coba lo itu lebih percaya kepada pasangan lo daripada temen lo. Kalau lo lebih percaya kepada temen lo dibandingin pasangan lo, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan lo. Dalam suatu hubungan, komunikasi adalah kunci utama dalam menuju kesuksesan suatu hubungan. Kalau ada masalah yang diselesaikan sama pasangan kalian, yang menjalankan kan kalian dengan pasangan kalian, bukan kalian dengan teman kalian. Ketiga, kalian itu harus memahami, nggak semua teman itu bisa dipercaya, terutama dalam hubungan percintaan. Ada teman yang benar-benar suportif, mendukung kita, ada juga teman yang tanpa sadar itu merusak hubungan kita dengan pasangan kita.
Jangan mudah percaya kalau ada teman yang mendekati pasangan lo. Tanda kutip, alasannya adalah kita kan cuma teman. Nggak apa-apa lah kita cuma ngobrol dan lain sebagainya. Percaya itu boleh, tapi waspada itu perlu. Pada akhirnya, hubungan itu yang menjalani adalah kalian dengan pasangan kalian, bukan tentang orang lain, yaitu teman kalian. Karena teman kalian itu tidak masuk di dalam siklus hubungan kalian. Dengerin saran itu boleh banget. Tapi untuk keputusan selalu ada di tangan kalian. Kalau bisa hindari teman-teman yang toksik, tapi cari teman-teman yang benar-benar suportif, memberikan masukan yang positif terkait hubungan kalian, dan jangan biarkan teman kalian itu jadi racun di dalam hubungan kalian.